Semoga Anda semua berbahagia. Hari ini saya ingin berbicara tentang betapa usaha dan perjuang Bhagawan demi makhluk di dunia, demi membebaskan mereka dari penderitaan. Saya rasa hampir tidak ada orang lain yang telah menangguh demi sesama sebesar beliau. Di dunia ini memang banyak orang yang menderita, namun mereka semua menderita demi diri mereka sendiri. Sangat sedikit orang yang mau menderita demi orang lain. Kebanyakan orang baru mau berusaha payah jika mereka tahu bahwa dengan membantu orang lain, hal itu akan membawa kebaikan atau manfaat bagi diri mereka sendiri. Sesungguhnya, Tathagata tidak memiliki keharusan untuk menjadi seorang Buddha. Yang beliau inginkan hanyalah Nibbana. Dan untuk mencapai itu, beliau tidak harus meraih pencapaian sama Sang Buddha. Jika beliau hanya menginginkan Nibbana, beliau bisa meraihnya tanpa kesulitan, sama sekali di hadapan Buddha Dipangkara. Di hadapan Buddha Dipangkara, beliau memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perjalanannya sendiri. Beliau tahu bahwa beliau bisa mencapai kesucian Arihant hanya dengan mendengarkan 4 baris syair Dhamma. Namun, beliau melepaskan pemikiran itu dan memilih untuk memohon pencapaian sama Sang Buddha. Tetapi beliau tahu bahwa dalam perjalanan panjang itu, beliau bisa saja terjatuh ke alam neraka di masa depan. Dengan melihat dan mengetahui semua risiko itulah, beliau tetap melompat ke dalam sansara ini. Beliau tetap memohon pencapaian sama Sang Buddha. Jika demikian, bukankah itu menunjukkan betapa besar keinginan dan kehendak dalam hati beliau untuk membebaskan semua makhluk di dunia? Coba renungkan, perjalanan yang telah ditempuh ini adalah perjalanan yang penuh dengan penderitaan dan rintangan. Karena dalam paramita bodhisattva, Anda pasti sudah sering mendengar betapa sering beliau terlahir di berbagai tempat di 4 alam neraka. Beliau pernah lahir sebagai seekor anjing. Beliau pernah lahir sebagai gajah. Lalu pernah lahir sebagai monyet. Dan dengan cara itulah Anda mendengar kelahiran-kelahiran beliau di alam binatang. Ada kalanya beliau jatuh ke alam peta. Ada kalanya beliau jatuh ke alam asura. Bahkan ada kalanya beliau jatuh ke alam neraka. Maka dalam perjalanan tersebut, Anda pasti telah mendengar betapa banyak penderitaan yang telah beliau tanggung dan betapa banyak kesulitan yang telah beliau lalui ketika Bodhisattva terlahir di sebuah kawanan monyet sebagai pemimpin dari 80.000 monyet. Datanglah seorang raja bersama pasukannya untuk menangkap monyet-monyet tersebut. Pada saat itulah Bodhisattva memutuskan untuk menyelamatkan pengikut-pengikutnya. Di seberang sungai, berhadapan dengan pohon mangga, tempat kawanan monyet itu tinggal, terdapat sebuah pohon besar yang lain. Bodhisattva melompat ke sana dengan usaha yang luar biasa. Setelah itu beliau mengambil seutas sulur, mengikatkannya pada pinggangnya, lalu melompat ke arah pohon mangga. Namun sulur itu ternyata sedikit terlalu pendek. Akibatnya, beliau tidak dapat menutupi seluruh jarak dan perantaran di antara kedua pohon tersebut. Meski demikian, dengan satu tangan, beliau memegang irat dahan pohon di seberang. Dan kemudian beliau berkata kepada para monyet, "Jangan takut,
menyeberanglah melalui punggungku dan pergilah ke tempat yang aman. Semua monyet kemudian berjalan menyeberang di atas punggung pemimpin mereka dan berhasil mencapai keselamatan di seberang sungai. Karena ribuan monyet berjalan di atas tubuhnya, Bodhisattva merasakan penderitaan dan rasa sakit yang sangat hebat. Akhirnya hanya tersisa seekor monyet saja. Dia adalah seekor monyet yang selalu dipenuhi rasa iri dan kebencian terhadap Raja Monyet ini. Sang Buddha kemudian menjelaskan bahwa monyet ini kelak terlahir sebagai Devadatta di masa depan. Monyet tersebut selalu menginginkan kedudukan sebagai pemimpin. Ketika melihat kesempatan ini, dia berpikir, inilah waktu yang pas bagi saya akan menghabisinya. Dia dengan sengaja mengerahkan semua kekuatannya dan menghentakkan kakinya dengan sangat keras, tetap di tengah punggung sang bodhisatta. Tindakan itu mematahkan tulang punggung beliau, menyebabkan luka yang sangat parah pada tubuh beliau. Dan kemudian monyet itu melompat ke seberang sungai, namun bahkan pada saat kritis dan mematikan seperti itu, Bodhisatta tidak melepaskan sulur tersebut. Beliau berpikir, jika aku melepaskan sulur ini sekarang, monyet yang membenciku ini pun akan ikut jatuh ke sungai dan mati. Oleh karena itu, demi menyelamatkan nyawa musuh-musuhnya sendiri, beliau menahan rasa sakit yang luar biasa. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, beliau tetap memegang erat dahan dan sulur itu hingga monyet terakhir tersebut berhasil menyeberang dan mendarat dengan selamat di tanah. Terhadap monyet yang telah membawanya menuju kematian dan menghancurkan fisiknya itu, Bodhisatta tidak memiliki kebencian, kemarahan, ataupun rasa tidak suka sedikit pun. Beliau menanggung rasa sakit yang mematikan itu dengan kesabaran yang luar biasa dan bahkan tetap memancarkan metta yang murni kepadanya. Dengan hati yang dipenuhi oleh kasih sayang dan metta yang begitu besar seperti itulah, pada akhirnya Bodhisatta mengubarkan nyawanya demi keselamatan para pengikutnya, lalu meninggal dunia. Betapa besarnya pengubaran yang telah dilakukan oleh Bodhisatta kita demi kita selama berkalpa-kalpa. Beliau dengan sukarela menunggu dengan penderitaan yang tak terhitung banyaknya, hanya demi membuka nibbana, jalan yang mulia bagi semua makhluk yang masih terjebak dan tersesat lingkaran kelahiran dan kematian sansara ini. Mara tireka mabiyu cita sabarating, goram pana lavaka makka matandayakang, kanti sudatta vitina jitava munindo, tang tejasa bhavatute jaya manggalani. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda semua berbahagia.